Bab 1131. Xiang Shaoyun menyuruh ketujuh pemuda itu berlutut satu persatu, semakin memperburuk keadaan. Ia bahkan telah membunuh beberapa orang sebelumnya. Genangan darah masih terlihat jelas, menampilkan pemandangan yang menjijikkan dan mengejutkan. Para penonton menjauh dan pergi, mata mereka dipenuhi kekaguman. Orang-orang asing itu benar-benar kurang ajar. Mereka berani membunuh bahkan orang-orang dari balai kota. Mari kita lihat bagaimana balai kota akan menghadapi mereka. Tuan Muda Qian itu selalu bersikap arogan. Sepertinya dia telah memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak dia ganggu hari ini. Para penegak hukum akan segera datang. Aku penasaran bagaimana ini akan berakhir. Apakah itu para malaikat legendaris? Kukira ras ini sudah punah. Mengapa mereka muncul entah dari mana? Pemuda tegap itu tampak sangat familiar. Mengapa aku tidak ingat di mana aku pernah melihatnya sebelumnya? Ketika Pudi melihat kerumunan besar menunjuk dan membicarakan mereka, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Anak cahaya, mungkin sebaiknya kita membiarkannya saja." Pudi, dengarkan aku. Di masa depan, jika ada yang menghinamu seperti ini, ingatlah untuk membalas tanpa ampun. Jika tidak, mereka hanya akan semakin sombong. Aku tahu kau baik hati, tetapi melawan kejahatan, kau harus menahan kebaikanmu, atau kau hanya akan diremehkan, nasihat Xiang Shaoyun. Tuan Muda benar. Anda harus memberi mereka pelajaran yang keras, kata pria bertanduk itu setuju. Pudi dan para malaikat lainnya terdiam. Sejak meninggalkan pengasingan, mereka telah menghadapi banyak kasus diskriminasi. Mereka tidak pernah melakukan apapun untuk mengatasinya, tetapi Xiang Shaoyun benar. Semakin mereka menahan diri, semakin orang lain memandang rendah mereka. Namun, mereka masih membutuhkan waktu untuk berubah dan beradaptasi. Saat itu, sekelompok penegak hukum bergegas datang. Kurang ajar. Siapa yang berani membuat masalah di kota Ziling, teriak pemimpin itu. Pemimpin itu menunggangi serigala iblis, tampak sangat gagah dan heroik. Di belakangnya ada sekitar selusin penunggang, masing-masing adalah kultivator alam langit. Adapun pemimpinnya, dia adalah seorang kaisar. "Bantu aku, atau aku akan menyuruh pamanku memecatmu dari jabatanmu," teriak Tuan Muda Qian saat melihat pemimpin itu. "Jangan khawatir, Tuan Muda Qian. Aku akan mengeluarkanmu dari sini," jawab pemimpin itu. Kemudian dia menunjuk Xiang Shaoyun dan berkata, "Bebaskan mereka atau mati." Xiang Shaoyun bahkan tidak meliriknya dan berkata, "Panggil Qian Furen kemari. Ini di luar wewenangmu. Kurang ajar. Beraninya kau memanggil gubernur dengan namanya," caci maki pemimpin itu sambil menusukkan tombaknya ke arah Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun menyipitkan matanya. Dia tetap tak bergerak, membiarkan Sang Taurus bertindak atas namanya. "Anak-anak kecil seperti kalian berani melawan tuan mudaku. Apa kalian sudah bosan hidup?" raungan si Taurus sambil meraih tombak dan membanting pemimpin itu ke tanah. Kemudian dia menginjak pemimpin itu, membunuhnya sebelum pemimpin itu sempat mengeluarkan suara. Kepanikan melanda para penegak hukum yang tersisa. Tuan Muda Qian dan sekelompok anak muda mengencingi celana mereka karena takut. Bau busuk yang mengerikan menyebar di sekitar mereka. Seorang kaisar terbunuh hanya dengan satu gerakan. Itu terlalu kejam. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Tolong ampuni saya, pintas orang wanita dalam kelompok itu, ketakutan setengah mati. Ya, kami hanya penonton. Tolong ampuni kami, pinta orang lain. Di bawah ancaman kematian, para pemuda ini melupakan semua konsep kesetiaan. Bahkan Tuan Muda Qian menangis dan memohon ampunan. Ia takut akan dibunuh sebelum bantuan tiba. Para penegak hukum juga kehilangan keberanian untuk melakukan apapun. Mereka buru-buru mengirimkan sinyal untuk meminta bala bantuan. Ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka tangani. Dengan aba-aba itu, lebih banyak petugas keamanan bergegas datang dari berbagai arah. Semakin banyak orang berkumpul di dekatnya, penasaran ingin melihat siapa yang membuat masalah. Selama beberapa tahun terakhir, kota Ziling cukup tidak damai. Karena itu, penduduk kota sudah mati rasa terhadap konflik. Sekitar 100 penegak hukum mengepung mereka. Tak satu pun dari mereka mengenali Xiang Shaoyun. Lagi pula, mereka adalah rekrutan baru sementara Xiang Shaoyun adalah pemimpin sekte muda, seseorang yang bahkan belum layak mereka temui. Karena itu, mereka semua menganggap kelompok itu hanyalah sekelompok pembuat onar. Mereka bergandengan tangan dan menyerang. Namun, Taurus sendirian mengalahkan mereka semua hingga jatuh ke tanah. Jika Xiang Shaoyun tidak membuat Taurus mengendalikan kekuatannya, para penegak hukum itu pasti akan terbunuh. Tentu saja, keributan besar seperti itu membuat balai kota waspada. Qian Furen, seorang penguasa, dan lebih dari 10 kaisar terbang ke sana, bertekad untuk menangkap para pembuat onar. Tetapi ketika Qian Furen melihat Xiang Shaoyun, dia gemetar. Perasaan buruk muncul dalam dirinya saat dia berkeringat dingin. "Paman, selamatkan aku. Selamatkan aku."
Manusia burung ini mencoba membunuhku, teriak Tuan Muda Qian, yang merasa penyelamatnya akhirnya tiba. Para penonton hanya bisa menyaksikan dengan rasa ingin tahu tentang bagaimana Qian Furen akan menghadapi orang asing itu. Bagaimanapun, cara dia menangani hal ini akan memengaruhi prestisenya di kota. Tetapi apa yang mereka lihat selanjutnya membuat mereka semua terkejut. Qian Furen memberi salam kepada pemimpin sekte muda, sapa Qian Furen dengan hormat sambil berlutut. Orang-orang di belakang Qian Furen juga buru-buru berlutut, tidak berani berdiri. Qian Furen mungkin memanggil pria ini sebagai ketua sekte muda, tetapi semua orang tahu bahwa pria itu adalah ketua sekte Ziling saat ini. Bahkan para ahli alam suci pun harus mematuhi perintahnya, apalagi orang-orang seperti mereka. Ketika Tuan Muda Qian melihat itu, dia pingsan karena ketakutan. Dia mengira pamannya akan menjadi penyelamatnya, tetapi sekarang, dia merasa putus asa sepenuhnya. Dia merasa sangat sulit untuk percaya bahwa pemuda ini sebenarnya adalah pemimpin sekte muda yang dihormati. Sementara itu, dia hanyalah seorang bangsawan biasa. Dia pasti sudah mati sekarang. Xiang Shaoyun mendengus dingin dan berkata, kau memiliki anggota keluarga yang sangat arogan. Tuan Muda Sekte, ini pasti salah paham, jelas Qian Furen. Seluruh tubuhnya basah kuyup oleh keringat. Siapapun yang berani menghina teman-temanku akan dihukum. Katakan padaku, apakah setiap orang asing akan menerima penghinaan yang sama setiap kali mereka datang ke sini untuk berbisnis? Jika sekte ini membuat musuh karena masalah bodoh, apakah kau yang akan menanggung tanggung jawabnya, kata Xiang Shaoyun dengan tegas. Selesaikan masalah ini dan buat laporan kepadaku di sekte. Jika kau bahkan tidak bisa menjalankan tugasmu sebagai gubernur dengan baik, aku akan mencari gubernur baru. Lalu dia mengabaikan Qian Furen dan duduk di atas banteng sebelum pergi bersama para malaikat. Seluruh tubuh Qian Furen menjadi lemas. Jika orang di sampingnya tidak menopangnya, dia pasti akan roboh ke tanah. Dasar bajingan keparat, raungan Qian Furen sambil menatap Tuan Muda Qian yang tak sadarkan diri. Bab 1132. Tuan Muda Qian terbangun. Ia terbangun karena rasa sakit. Orang pertama yang dilihatnya setelah bangun tidur tak lain adalah pamannya yang selalu ia kagumi, Qian Furen. Gantung mereka semua di tembok kota. Jika mereka masih hidup setelah 8 hari, kita bisa mengampuni nyawa mereka yang tidak berharga. Ini adalah hukuman karena telah menghina ketua sekte muda. Ingat ini, semuanya, kata Qian Furen dingin. Tuan Muda Qian dan teman-temannya semuanya dipotong kakinya sebelum digantung di tembok kota sebagai peringatan bagi semua orang di kota itu. Bisa dikatakan bahwa masa depan mereka benar-benar hancur setelah kejadian ini. Paman, kumohon jangan. Kumohon ampuni aku. Aku tak akan berani melakukan hal seperti ini lagi. Tuan Muda Qian meronta dan menangis. Yang lainnya juga menggunakan sisa energi terakhir yang mereka miliki untuk memohon keringanan hukuman. Sayangnya, mereka hanya menerima tatapan tanpa ampun dari Qian Furen. Dia berkata, karena kalian, bahkan posisi saya sebagai gubernur pun terancam. Bagaimana saya bisa mengampuni kalian? Kemudian dia mengabaikan mereka semua dan pergi. Dengan susah payah, akhirnya dia berkesempatan menikmati kehidupan sebagai gubernur. Dia juga telah berusaha keras bekerja sama dengan sekte Ziling untuk memperkuat posisinya di kota. Dia tidak bisa membiarkan kesalahan kecil seperti ini menghancurkan masa depannya dan klannya. Pada saat itu, Xiang Shaoyun telah kembali ke sekte. Kepulangannya menimbulkan kehebohan besar. Ia menghilang tanpa alasan selama sekitar setengah tahun. Tidak ada yang tahu keberadaannya. Sekte tersebut tetap tanpa pemimpin untuk beberapa waktu. Untungnya, Pang Tongyuan dapat mengambil alih kepemimpinan selama ketidakhadirannya. Ia mengumumkan bahwa Xiang Shaoyun telah melakukan kultivasi terpencil, akhirnya menstabilkan moral sekte. Tentu saja, ketiga Sein, Duoji, Kura-Kura, dan Katak juga memainkan peran besar dalam menjaga perdamaian di dalam sekte. Sekitar setengah tahun yang lalu, perkumpulan naga datang untuk merekrut 2 organisasi tingkat 6 di bawah sekte Ziling. Jika bukan karena kemunculan ketiga Sein tepat waktu, kedua organisasi tingkat 6 itu pasti sudah membelot sepenuhnya. Perkumpulan naga terkejut ketika mengetahui tentang ketiga orang suci itu. Setelah menderita beberapa kerugian, mereka akhirnya menyadari bahwa sekte Ziling sebenarnya telah menjadi lebih kuat setelah kekacauan internal. Klan Ma di kota Zuma dan kediaman King Xiu di kota King Xiu ditindas secara paksa oleh Duoji, dengan kepala keluarga dan tuan tanah mereka digantikan. Ini berfungsi sebagai peringatan bahwa kesetiaan lebih lanjut akan dihukum dengan penghapusan total. Setelah Xiang Shaoyun kembali, para petinggi sekte tentu saja berkumpul di aula besar. Ketika semua orang tiba, Xiang Shaoyun secara resmi memperkenalkan para malaikat. Di dalam sekte, dia tidak ingin mendengar penghinaan apapun mengenai para malaikat. Setelah perkenalan tersebut, ia menerima laporan tentang sekte itu. Secara keseluruhan, sekte tersebut telah berkembang dengan baik. Mereka telah merekrut sejumlah murid baru,
menambah jumlah anggota mereka yang semakin berkurang dari organisasi bawahan mereka. Saat ini, terdapat sekitar 15.000 anggota dalam sekte tersebut. Namun, mereka masih kekurangan kaisar dan penguasa. Para ahli di level tersebut tidak mudah untuk digantikan. Selain itu, sekte tersebut juga kekurangan berbagai macam sumber daya. Tanpa kristal spiritual dan material yang cukup untuk mendukung kultivasi para anggotanya, mereka mungkin akan mulai kehilangan dukungan. Masalah pertama yang perlu dipecahkan sekte tersebut adalah sumber daya kultivasi. Hanya setelah menyelesaikan masalah ini, mereka dapat meningkatkan kekuatan anggotanya dan menstabilkan kekuatan sekte. Mudah untuk menyebutkan kedua masalah tersebut, tetapi tidak mudah untuk menyelesaikannya. Terlebih lagi, kedua masalah tersebut membutuhkan waktu untuk diselesaikan. Xiang Shaoyun merasa kepalanya pusing setelah mendengar laporan-laporan itu. Ia tak kuasa menahan napas dan menghela napas dalam hati, menjadi pemimpin sekte memang tidak mudah. Dia menyuruh seseorang mengatur akomodasi untuk kelompok Pudi sementara dia dengan tidak sabar bergegas ke zona terlarang. Jurang di zona terlarang itulah yang membawanya ke gua, memungkinkannya untuk memanen dawa waktu. Tetapi ketika dia pergi, dia mendapati dirinya berada di gurun selatan, tempat yang sangat jauh dari sekte tersebut. Dia bahkan merasa semuanya seperti mimpi. Yang ingin dia lakukan sekarang adalah memeriksa apakah sungai bawah tanah itu masih ada dan apakah ada hal lain yang mungkin terjadi di jurang itu. Ketika dia mencapai zona terlarang, dia mendapati bahwa kabut yang menyelimuti tempat itu telah berkurang. Tempat itu masih sepi seperti biasanya, dan jurang itu masih ada. Namun, jurang itu tidak lagi memancarkan aura yang unik. Sungai bawah tanah pun tidak ditemukan. Jurang itu telah menyusut menjadi lubang dalam biasa. Dia bingung, tidak tahu persis apa yang telah terjadi. Apakah tempat ini lenyap bersama sungai ruang waktu? Tapi mengapa semua tanda keberadaan sungai itu juga lenyap? Apakah burung hantu bersayap perak itu menyadari apa yang ada di bawah jurang, gumam Xiang Shaoyun pada dirinya sendiri. Setelah mencari-cari, ia teringat sesuatu. Ia segera mengalirkan energi yin dan yang miliknya, menunjukkan sedikit pemahaman yang dimilikinya tentang kedua kekuatan tersebut. Tiba-tiba, beberapa perubahan terjadi di jurang itu. Melalui pengamatan Xiang Shaoyun, ia melihat beberapa fragmen ingatan yang kabur di jurang tersebut. Pada suatu periode waktu yang tidak diketahui, tempat ini pernah menjadi pintu masuk ke gua. Saat itulah tempat ini juga dikenal sebagai pegunungan raja yang terkubur. Pintu masuk gua selalu muncul secara acak di seluruh dunia. Pintu masuk khusus ini adalah pintu masuk paling awal yang muncul, sehingga tempat ini agak terkait dengan gua melalui takdir. Secara kebetulan, Xiang Shaoyun datang ke sini dan memperoleh warisan di dalam gua. Seolah-olah semua yang telah terjadi adalah takdir. Setelah mengetahui semua ini, Xiang Shaoyun berhenti memikirkannya. Gua itu telah lenyap. Tidak ada gunanya lagi menjadikan jurang itu sebagai zona terlarang. Sebaliknya, ia berencana untuk mengubahnya menjadi zona kultivasi pribadinya. Lagi pula, jurang itu juga bisa dianggap sebagai peninggalan kuno. Mengembangkan ilmu waktu di sini akan memberinya banyak manfaat. Dia kembali ke kediamannya dengan pikiran untuk bertemu Tuo Bawaner dan Gong Qingyin. Namun, dia mendapati bahwa keduanya sedang melakukan kultivasi terpencil. Dia merasa sedikit kecewa, tetapi juga merasa sangat gembira. Adapun Ye Chaomu, dia telah kembali ke lembah Wuxi. Tidak ada kabar terbaru tentangnya. Mungkin dia sedang mengalami beberapa kesulitan dalam berurusan dengan tuannya. Raja Api Merah dan si Putih Kecil masih belum kembali dari pegunungan Raja Terkubur. Tidak diketahui bagaimana keadaan mereka saat ini. Han Po Jun juga belum kembali dari perjalanannya kembali ke klan Han. Belum lama ini, hantu pemangsa telah membawa Du Xuanhao pergi mencari warisan iblis pedang, yang telah hilang selama bertahun-tahun. Dahulu kala, hantu pemangsa telah berjanji kepada Du Xuanhao untuk membantunya mendapatkan warisan tersebut. Sekarang saatnya untuk memenuhi janji itu. Masih banyak hal yang perlu diselesaikan di sekte tersebut. Xiang Shaoyun merasa sangat perlu meningkatkan kekuatannya. Saat pikirannya kacau karena berpikir, Qian Furen meminta audiensi. Bab 1133. Ketika Xiang Shaoyun tiba di aula besar, Qian Furen sudah menunggu dengan hormat sambil berlutut. Saat itu, Xiang Shaoyun sudah jauh lebih tenang dari amarahnya. Ketika melihat kegugupan Qian Furen, sedikit rasa kesal yang tersisa dalam dirinya pun sirna. Lebih penting lagi, Pang Tongyuan sangat menghargai Qian Furen dan telah banyak berbicara untuknya, mengatakan kepada Xiang Shaoyun bahwa Qian Furen masih merupakan penolong yang cakap. "Salam, Tuan Muda Sekte," kata Qian Furen. "Kau boleh berdiri," kata Xiang Shaoyun dengan santai. "Pendosa ini tidak berani," kata Qian Furen dengan gugup. "Kenapa tidak? Aku penasaran apakah kaulah yang telah memanjakan keponakanmu hingga menjadi orang seperti itu," tanya Xiang Shaoyun. Tidak. Keponakan itu hanyalah putra dari keluarga cabang. Aku lalai mendisiplinkan mereka sampai mereka menjadi begitu sombong. Itu kesalahanku. Tuan Muda Sekte,
tolong hukum aku, Qian Furen buru-buru menjelaskan. Setidaknya, dia cukup bertanggung jawab untuk tidak menyalahkan orang lain. Pendapat Xiang Shaoyun tentang Qian Furen sedikit meningkat. Dia berkata, berdiri dan bicaralah. Jadikan apa yang terjadi sebagai pelajaran. Di masa depan, kota Ziling kita akan menjadi salah satu kota terbesar di dunia. Untuk mewujudkannya, kita perlu berpikiran terbuka. Anda perlu tahu bahwa setiap ras memiliki banyak ahli. Jika kita menyinggung ras yang kuat karena masalah bodoh, itu tidak akan ada gunanya. Apakah Anda mengerti? Setelah perjalanannya ke kota Getian, pandangan dunia Xiang Shaoyun berubah secara signifikan. Setiap ras memiliki ahlinya masing-masing. Biasanya, mereka semua tinggal di tempat mereka sendiri. Namun, mereka juga akan bergerak di wilayah manusia. Dia tidak ingin Sekte Ziling memprovokasi mereka. Dia ingin berteman dengan ras manapun yang bisa dia temui. Lagi pula, memiliki teman lebih baik daripada memiliki musuh. Qian Furen berulang kali berjanji, Tuan Muda Sekte itu benar. Di masa depan, saya akan jauh lebih tegas terhadap orang-orang di sekitar saya. Hal seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi. Xiang Shaoyun mengangguk dan berkata, baguslah kau tahu apa yang harus dilakukan. Aku akan membiarkan ini berlalu. Pastikan hal ini tidak terjadi lagi. Akhirnya, perasaan gugup Qian Furen mereda. Xiang Shaoyun berkata, kau telah berbuat baik akhir-akhir ini. Aku tidak akan melupakan kontribusimu. Sekte Ziling kami selalu jujur dalam menyampaikan rasa terima kasih dan dendam kami. Kau akan mendapatkan apa yang pantas kau dapatkan. Berbuat lebih baik lagi, dan klan Qianmu tidak akan diperlakukan dengan buruk. Sebagai seorang pemimpin, ia tidak hanya bisa mengkritik bawahannya. Penghargaan juga harus diberikan dengan sepatutnya. Hanya dengan begitu ia akan mendapatkan pengikut yang loyal dan setia. Benar saja, ekspresi gugup di wajah Qian Furen mereda setelah Qian Furen menerima tanggapan. Ia menjawab dengan rendah hati, berjanji akan berbuat lebih baik. Masih banyak hal yang perlu diselesaikan di sekte ini. Apakah Anda memiliki cara yang baik untuk mengumpulkan sejumlah besar kristal spiritual dalam waktu sesingkat mungkin? Tanya Xiang Shaoyun. Qian Furen berpikir sejenak sebelum menjawab, Tuan Sekte Muda, kami telah melakukan dan memanfaatkan semua yang kami bisa. Akan sulit untuk mengumpulkan lebih banyak kristal spiritual dalam waktu singkat kecuali kita dapat menggali lebih banyak tambang. Lebih banyak tambang akan memberi kita keuntungan yang pasti dan menyediakan pasokan kristal spiritual yang tak terbatas. Qian Furen berhenti sejenak, berpikir, lalu melanjutkan, dulu, ketika ketua sekte masih ada, sekte ini menguasai beberapa tambang. Kemudian, pencuri tua di Batian menghabiskan semua tambang tanpa menemukan tambang baru. Itulah alasan utama mengapa kita kekurangan kekayaan saat ini. Ketika Xiang Shaoyun mendengar itu, matanya berbinar, dan dia bertanya, tambang, dan bukan tambang kristal spiritual. Tentu saja, akan lebih baik jika kita dapat menemukan beberapa tambang kristal roh, tetapi bagaimana tambang kristal roh dapat ditemukan dengan mudah? Lebih realistis untuk mencari tambang yang mengandung bahan pembuatan senjata. Itu akan memungkinkan kita untuk memperluas perdagangan dan mengumpulkan kristal roh dengan kecepatan yang sebanding dengan memiliki tambang kristal roh. Selain itu, memiliki pegunungan raja terkubur juga merupakan keuntungan karena tempat itu kaya akan sumber daya. Kita dapat mengirim orang untuk memanen kekayaannya untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek, kata Qian Furen. Kata-katamu sebenarnya telah mengingatkanku pada sesuatu yang belum pernah kupikirkan. Jika kita menemukan beberapa tambang, kaulah yang akan mendapatkan pahalanya, kata Xiang Shaoyun dengan penuh semangat. Dia telah memikirkan berbagai cara untuk mengumpulkan lebih banyak kristal spiritual, dan satu-satunya idenya adalah menemukan beberapa tambang kristal spiritual. Tetapi tambang kristal spiritual sangat langka. Setelah mendengarkan kata-kata Qian Furen, dia menyadari bahwa dia bisa mencari tambang lain sebagai gantinya, yang akan menjadi solusi jangka pendek terbaik. Xiang Shaoyun kemudian memanggil Pang Tongyuan untuk berdiskusi. Ia merasa bahwa kelompok pencari tambang perlu segera dibentuk. Masalah ini tidak bisa ditunda. Setelah memulihkan tubuhnya dengan berbagai obat, kondisi Pang Tongyuan jauh lebih baik. Dengan demikian, ia tidak akan kesulitan menangani masalah ini. Setelah Pang Tongyuan tiba dan mendengarkan ide Xiang Shaoyun, dia menyatakan persetujuannya, aku juga sudah memikirkan hal ini. Sekte ini benar-benar membutuhkan tambang baru. Adapun kelompok yang bertugas mencari tambang baru, kita harus memilih kandidat dengan hati-hati. Kita membutuhkan para profesional sejati. Kau benar. Mari kita mulai mencari di dalam sekte. Tawarkan hadiah besar bagi para peserta, dan kita mungkin bisa menemukan beberapa individu yang berguna untuk ini, kata Xiang Shaoyun. Dia menyerahkan tugas itu kepada Pang Tongyuan, tetapi sekali lagi dia merasa kekurangan tenaga pembantu yang cakap. Jika dia memiliki beberapa orang lagi yang membantu meringankan bebannya, dia akan mengalami lebih sedikit masalah.
Akibatnya, Xiang Shaoyun mulai memikirkan saudara-saudaranya dari Akademi Naga Phoenix. Jika mereka berada di sisinya, dia bisa menyelesaikan semua masalah dengan sekte ini dengan mudah. Tentu saja, mereka masih membutuhkan waktu untuk menjadi dewasa dan berkembang. Selain itu, dirinya saat ini mungkin sedang menempuh jalan yang sama sekali berbeda dari mereka, jalan yang hampir tidak akan bersinggungan dengan jalan mereka. Setelah selesai berdiskusi, ia pergi mengunjungi Yao Qian. Namun, Yao Qian juga sedang bermeditasi secara terpencil. Karena bosan, ia memanggil Taurus, kura-kura, dan kodok. Tuan muda, ketiga binatang itu menyapanya dengan hormat. Ketika Taurus itu merasakan aura kedua Saint Iblis, dia gemetar. Dia akhirnya merasa bahwa tunduk kepada Xiang Shaoyun bukanlah pilihan yang buruk. Jika bahkan Saint Iblis setia kepada Xiang Shaoyun, seorang Raja Iblis seperti dirinya bukanlah apa-apa. Kura-kura dan katak itu telah berlatih dalam waktu yang sangat lama. Karena itu, setelah menjadi Saint Iblis, mereka telah maju dengan pesat. Saat ini, mereka hanya selangkah lagi untuk menjadi Saint Iblis tingkat kedua. Di masa depan, Taurus ini akan menjadi adikmu. Aku ingin dia menjadi Saint secepat mungkin. Kita akan menggunakan metode yang sama seperti yang kalian berdua gunakan. Kalian berdua akan bertugas menjaganya selama dia mencapai pencerahan, kata Xiang Shaoyun sambil menunjuk Taurus itu. Saat kura-kura dan katak mendengarkan, mata mereka berbinar. Tuan muda, inilah keahlian saya. Izinkan saya melatih banteng kecil ini. Saya yakin saya bisa mengubahnya menjadi adik yang setia, kata kura-kura itu dengan penuh semangat. Si katak mencibir, kura-kura tua, kau terlalu bodoh. Seharusnya aku yang bertanggung jawab. Aku akan memastikan dia memasuki alam iblis suci dalam waktu sesingkat mungkin. Kodok bodoh, siapa yang kau sebut bodoh? Kaulah yang tidak punya otak, kata kura-kura dengan tidak senang. Berdebat denganmu hanya membuang waktu. Taurus kecil, kemarilah dan sapa kakakmu. Di masa depan, kakakmu akan menjagamu, kata katak sambil menatap Taurus dengan sepasang mata yang berbinar. Si Taurus merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Bab 1134. Xiang Shaoyun tidak menggunakan energi duri emas flux apapun untuk membantu Taurus dalam terobosannya. Taurus berbeda dari kura-kura dan katak. Keduanya telah hidup di danau emas selama bertahun-tahun, dan tubuh mereka telah memperoleh sejumlah energi duri emas flux tanpa mereka sadari. Adapun Taurus, dia belum pernah bersentuhan dengan kekuatan seperti itu sebelumnya. Jika mereka memaksanya menyerap energi duri emas flux, itu sama saja dengan menyiksanya sampai mati. Xiang Shaoyun pertama-tama menyuruh kura-kura dan katak untuk mengurus Taurus. Tidak akan terlambat bagi Taurus untuk berlatih di bawah bimbingan mereka sebelum menembus ke alam iblis suci. Selanjutnya, Xiang Shaoyun pergi menemui para malaikat. Mereka telah berada di sekte itu selama beberapa hari. Meskipun mereka hidup nyaman, mereka tetap memutuskan bahwa sudah waktunya bagi mereka untuk kembali ke ras mereka. Xiang Shaoyun mengingatkan Pudi untuk mengundang kepala pendeta ke sekte tersebut. Ia ingin melihat apakah ia dapat menjalin hubungan antara sekte dan para malaikat, menciptakan situasi di mana kedua pihak dapat saling membantu. Pudi setuju dan berjanji untuk menyampaikan pesan tersebut kepada kepala pendeta. Xiang Shaoyun ingin mengirim seseorang untuk mengantar mereka, tetapi ia menyadari bahwa ia tidak memiliki siapapun yang dapat dikirim. Karena itu, ia tidak punya pilihan selain meminta First Gold dari 4 penjaga untuk mengantar mereka. Meskipun ke-6 malaikat itu kuat, mereka kurang berpengalaman. Xiang Shaoyun khawatir mereka akan mengalami beberapa kecelakaan. Dengan First Gold yang mengawal mereka, ia akan merasa jauh lebih nyaman membiarkan mereka melakukan perjalanan. Setelah para malaikat pergi, Xiang Shaoyun kembali ke jurang maut. Dia mulai menyamarkan jurang maut dan menggunakan berbagai formasi untuk sepenuhnya mengisolasi tempat itu dari dunia luar, mengubah jurang maut menjadi zona kultivasi pribadinya. Setelah menyelesaikan semua persiapannya, ia mulai berlatih. Duduk di jurang, ia menyesuaikan kondisinya sebelum mengirimkan sari daun hijau ke pohon kehidupan kecil di lautan kosmos astralnya. Saat sari daun hijau muncul, pohon kehidupan kecil itu tampak hidup, dan melepaskan daya hisap yang kuat ke arah sari daun hijau tersebut. Sari daun hijau itu adalah embun spiritual alami yang terbentuk dari saripati pohon-pohon suci, dan mengandung vitalitas tanpa batas. Pohon kehidupan kecil itu melahap seluruh isi pot sari daun hijau, tidak menyisakan setetes pun untuk Xiang Shaoyun. Hosh! Hosh! Setelah melahap sari daun hijau, pohon kehidupan kecil itu tumbuh dengan cepat, cabang dan daunnya tumbuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Pohon itu mulai memancarkan kekuatan hidup yang dahsyat. Xiang Shaoyun dapat merasakan dengan jelas kekuatan kehidupan yang luar biasa. Seolah-olah kekuatan kehidupan paling purba sedang muncul dan memengaruhi segala sesuatu di lautan kosmos astralnya. Tepat ketika kekuatan kehidupan itu hendak menyatu dengan energi awal mula, Xiang Shaoyun mendapat ilham dan dengan tergesa-gesa mengalirkan kekuatan kehidupan itu ke bintang kayunya.
Ketika energi memasuki bintang kayu, seolah-olah bintang itu telah melahap harta karun alam yang paling berharga. Bintang itu terisi dengan kecepatan luar biasa yang melampaui semua harapan Xiang Shaoyun. Dia hanya menyalurkan sebagian dari esensi kehidupan pohon kehidupan kecil ke dalam bintang kayu. Sungguh mengejutkan bahwa bintang itu sebenarnya mengandung begitu banyak kekuatan. Sayang sekali ia hanya memiliki sedikit sekali sari daun hijau. Bahkan setelah pohon kehidupan kecil itu melahap seluruh isi pot sari daun hijau, ia hanya tumbuh sedikit. Tidak ada hal lain yang terjadi. Ini adalah pohon yang ditemukan Xiang Shaoyun saat mencari air bintang bercahaya. Dia menduga bahwa itu adalah pohon kehidupan yang digambarkan dalam legenda, dan memang pohon itu menunjukkan kualitas yang sangat mirip dengan pohon kehidupan legendaris tersebut. Namun, Xiang Shaoyun merasa bahwa memelihara pohon itu akan sangat sulit, terlepas dari apakah itu benar-benar pohon kehidupan atau tidak. Agar pohon itu tumbuh, ia membutuhkan lebih banyak air dari mata air spiritual. Semangkuk jus daun hijau itu dibeli setelah menghabiskan 2 juta kristal spiritual tingkat tinggi, dan langsung habis. Wajar jika hati Xiang Shaoyun terasa sakit. Untungnya, energi esensi kehidupan yang dilepaskan oleh pohon itu mampu mengisi penuh bintang kayunya dan sangat meningkatkan kekuatan hidupnya sendiri. Dengan kata lain, dia telah mendapatkan kompensasi atas apa yang telah dia habiskan untuk jus daun hijau itu. Tatapan Xiang Shaoyun tertuju pada pohon muda berwarna emas itu. Pohon itu tumbuh sehat dan jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Ini semua berkat lingkungan unik di lautan kosmos astral miliknya. Jika pohon itu tumbuh di dunia luar, pertumbuhannya tidak akan secepat ini. Setelah bibit pohon emas itu tumbuh dewasa, aku akan menanamnya di luar sekte untuk menjadikannya penjaga sekte, pikir Xiang Shaoyun dalam hati. Adapun pohon kehidupan kecil itu, sebelum ia memiliki kekuatan absolut, ia tidak akan mengungkapkannya. Pandangannya kemudian tertuju pada batu darah emas. Batu-batu itu telah bersamanya untuk beberapa waktu. Waktunya telah tiba baginya untuk menggunakannya. Sebagai sesuatu yang mampu meningkatkan kekuatan tempur kultivator emas, setiap batu darah emas memiliki nilai yang tinggi. Setelah memurnikan sepotong batu darah emas, Xiang Shaoyun mendapati bahwa ia bahkan tidak mengalami peningkatan yang signifikan sama sekali. Ia merasa kecewa. Karena aku sudah memiliki energi duri emas flux, batu darah emas ini tidak lagi berguna bagiku, gumam Xiang Shaoyun dengan kekecewaan yang mendalam. Pilihan selanjutnya adalah mengumpulkan lebih banyak energi angin, cahaya, dan api. Karena batu angin yin adalah salah satu material yang digunakan untuk menempa fondasi jiwanya, tidak sulit baginya untuk meningkatkan kecepatan penyerapan energi angin. Adapun energi api yun akan membantu meningkatkan kecepatan penyerapan energinya. Dari ketiganya, hanya energi cahaya yang sedikit lambat untuk dia kumpulkan. Karena dia tidak memiliki varian energi cahaya unik apapun, dia hanya bisa mengandalkan kedalaman cahaya untuk meningkatkan kultivasi cahayanya. Meskipun Xiang Shaoyun menyerap energi 10 kali lebih cepat daripada kultivator biasa, dia masih membutuhkan waktu untuk mendorong ke-9 bintangnya ke tingkat alam penguasa tahap pertama. Dalam sekejap mata, 3 bulan berlalu. Setelah berlatih tanpa lelah, Xiang Shaoyun mendorong ke-9 bintangnya ke puncak, melangkah melewati tahap pertama dan memasuki alam penguasa tahap kedua. Terobosan yang dialaminya sangat lancar. Lagi pula, dia telah lama mengumpulkan akumulasi yang cukup. Beberapa bintangnya sudah meluap dengan energi, memaksanya untuk menerobos. Setelah mencapai alam penguasa tahap kedua, fondasi jiwanya memperoleh lapisan kedua. Banyak tanda jiwa baru dan rumit muncul di fondasi jiwanya. Jiwanya duduk bersila di dalam fondasi tersebut, memungkinkan semua tanda jiwa terukir di atasnya. Ini adalah proses panjang yang akan menghasilkan terciptanya jiwa suci setelah selesai. Pada saat itu, segalanya akan berubah baginya. Jiwa Xiang Shaoyun telah menyentuh kekuatan kultivasi yang hanya tersedia bagi mereka yang berada di alam suci. Jiwanya begitu kuat sehingga membuatnya sendiri pun tak percaya. Namun, ia juga tahu betul bahwa jiwanya masih belum menjadi jiwa suci sejati. Mungkin sekarang hanyalah jiwa suci semu, setengah langkah lagi menuju menjadi jiwa suci sejati. Ia memiliki keinginan untuk menelan pil jiwa suci untuk langsung menempa jiwa suci, tetapi ia menekan keinginan itu. Tentu, pil itu bisa memungkinkannya untuk dengan cepat memiliki jiwa suci, tetapi dia selalu percaya akan lebih baik baginya untuk mengambil langkah itu setelah tubuhnya menyamai kekuatan jiwanya. Jika tidak, ketidakseimbangan mungkin terjadi antara tubuh dan jiwanya. Jika itu terjadi, segalanya akan menjadi rumit. Saat itu, Xiang Shaoyun mengeluarkan pedang lengkung dingin ekstrim dan mulai mempelajarinya lagi. Ia terus merasa bahwa pedang lengkung dingin ekstrim ini memiliki asal-usul yang luar biasa. Sekarang saatnya untuk mengungkap rahasia di balik pedang ini. Bab 1135. Pedang melengkung dingin ekstrim adalah senjata dengan atribut gelap, bukan es. Aura dinginnya berasal dari energi yin jahatnya, yang mengandung aura kematian yang pekat.
Aura ini adalah kekuatan jahat yang akan menginfeksi dan membunuh siapapun yang menyentuh pedang tersebut. Saat Xiang Shaoyun pertama kali mendapatkan pedang ini, hal ini hampir terjadi padanya. Jika bukan karena energi asal gelapnya, yang dapat melahap dan mengasimilasi energi pedang, dia tidak akan mampu menaklukkan pedang ini. Dan karena energi asal gelapnya memberinya keunggulan mutlak atas pedang itu, dia dapat dengan bebas menggunakan senjata tersebut. Kultivator dengan kekuatan lain atau yang kekuatan gelapnya tidak cukup murni tidak akan mampu menggunakan pedang itu. Xiang Shaoyun yakin bahwa pedang melengkung ini adalah senjata luar biasa dengan asal-usul yang istimewa. Sebenarnya, meskipun Xiang Shaoyun mampu menggunakannya, dia hanya bisa menampilkan sebagian kecil dari kekuatan pedang itu. Kekuatan penuhnya masih tersembunyi. Dengan menggunakan energi asal gelapnya, dia sekali lagi mencoba mengaktifkan pedang tersebut. Permukaan pedang itu berubah menjadi hitam dan mengkilap, memancarkan aura tajam yang membuat bulu kuduk merinding. Seolah-olah pedang itu bisa dengan mudah memisahkan kepala dari tubuh. Mustahil tidak ada seorang pun yang menyadari sifat pedang luar biasa seperti ini. Mungkin orang asing itu tidak mengerti senjata manusia seperti ini dan tidak dapat sepenuhnya menyatu dengan pedang ini. Itulah sebabnya mereka memutuskan untuk melelang pedang ini. Biarkan aku mencoba memberinya sedikit darahku, gumam Xiang Shaoyun sambil mengayunkan pedang itu perlahan di lengannya. Mendesis. Ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang, membuatnya menarik napas dalam-dalam karena tidak nyaman. Beberapa tetes darah jatuh ke pedang. Benar saja, pedang itu bereaksi terhadap darah, membuatnya merasa bersemangat. Pola aneh muncul di permukaan pedang, seolah-olah seekor ikan naga hitam berenang di sekitar pedang tersebut. Mungkin karena kurangnya teman bermain, ikan naga itu tampak sangat kesepian, dan sepertinya akan lenyap begitu saja karena kesepian. Saat menatap ikan naga hitam itu, mata Xiang Shaoyun berkedip ketika sensasi yang familiar muncul dalam dirinya. Dia segera mengaktifkan diagram ikan naga yin dan yang pada fondasi jiwanya. Ini adalah sesuatu yang dia peroleh dari prasasti besar di Gua Ruang Waktu. Ikan naga yin dan yang adalah simulasi dari dao waktu, sementara ikan naga hitam pada pedang melengkung dingin ekstrim sangat menyerupai ikan naga hitam dalam diagram ikan naga yin yang. Saat Xiang Shaoyun mewujudkan diagram naga ikan yin yang, naga ikan hitam yang kesepian melompat keluar dari pedang dan menyatu dengan naga ikan hitam dalam diagram tersebut. Diagram itu memancarkan cahaya yang lebih menyilaukan, dan banyak aksara kuno melayang keluar darinya. Aksara-aksara kuno itu tertanam dalam jiwa Xiang Shaoyun, memungkinkannya untuk langsung mengetahui asal-usul pedang melengkung dingin ekstrim. Aksara-aksara kuno ini sangat mendalam dan sulit dipahami. Namun, dengan aksara-aksara itu terukir di jiwanya, seolah-olah ia telah tercerahkan. Pedang ini sama sekali tidak disebut pedang melengkung dingin ekstrim. Melainkan, itu adalah pedang ibu yin dari pedang ibu dan anak yin yang. Ada juga pedang anak yang, bersama dengan pedang ibu yin, mereka dikenal sebagai pedang ibu dan anak yin yang. Pada zaman kuno, kedua pedang ini adalah senjata yang paling unggul dan terpenting. Ada desas-desus bahwa ketika seseorang menggabungkan kedua pedang tersebut, ia akan mampu menguasai teknik pedang yin yang, menguasai dao waktu, dan mendominasi seluruh negeri di bawah langit. Xiang Shaoyun tidak yakin apakah itu benar, tetapi dia memang telah mempelajari teknik pedang yin dari pedang ini. Teknik pedang yin memanfaatkan kekuatan yin. Teknik ini memiliki 9 jurus, dengan setiap jurus memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Ini adalah teknik pertempuran tingkat suci. Bahkan, mungkin ini adalah teknik pertempuran tingkat yang lebih tinggi. Energi asal gelapnya adalah energi dingin dengan atribut yin yang ekstrim. Oleh karena itu, energi ini cocok untuk kultivasi teknik pedang ini. Namun, kekuatan Xiang Shaoyun masih terlalu lemah. Akan agak sulit baginya untuk mengkultivasi teknik pedang yin. Untungnya, dia memiliki jiwa Sudosein yang dapat dia gunakan untuk mencoba mengkultivasi teknik tersebut. Setelah menerima informasi dari naga hitam, kegembiraan terpancar di wajah Xiang Shaoyun, dan dia bergumam, ini sebenarnya pedang induk dari pedang ibu dan anak yin yang. Pedang ini memiliki latar belakang yang terlalu menakjubkan, bukan? Seperti mutiara terpendam, pedang kuno sakti seperti ini muncul namun tak diperhatikan. Bisa dikatakan Xiang Shaoyun telah memperoleh keuntungan besar dengan mendapatkannya. Jika latar belakang pedang ini diketahui, orang-orang di tempat lelang mungkin akan rela menghabiskan puluhan juta kristal suci untuk mendapatkannya. Ya, kristal suci, bukan kristal roh biasa. Keduanya berada pada tingkatan yang sangat berbeda dalam hal nilai. Perlu diketahui bahwa ini adalah senjata ilahi kuno, bukan senjata suci biasa. Tanpa energi asal gelap, Xiang Shaoyun tidak akan mampu membentuk resonansi dengannya. Tanpa diagram ikan naga yin dan yang, dia tidak akan mendapatkan warisan pedang tersebut. Siapapun selain dia tidak akan mampu mengungkap rahasia pedang itu. Xiang Shaoyun memenuhi semua syarat yang dibutuhkan untuk menggunakan pedang ini. Seolah-olah dia membawa mandat dari surga, yang memberinya pertemuan yang sangat menguntungkan ini.
Xiang Shaoyun tidak terburu-buru mengakhiri sesi kultivasinya. Menggunakan klon jiwanya, ia mulai mengkultivasi teknik pedang yin. Ia tidak bertujuan untuk menguasai kesembilan jurus, tetapi ia bertujuan untuk mendapatkan pemahaman awal tentang semuanya. Hanya dengan begitu ia akan mampu melepaskan kekuatan pedang induk yin dengan benar. Teknik pedang yin memiliki kekuatan yang tak terbatas, mengandung dao yin yang ekstrim. Tanpa penguasaan atas energi yang terkait, seseorang tidak akan mampu memahami seluk-beluk teknik tersebut. Saat memahami dao yin ekstrim, Xiang Shaoyun menemukan bahwa itu mirip dengan kedalaman kegelapan. Dia menggabungkan pemahamannya tentang keduanya, dan dengan cepat memperoleh penguasaan atas dao yin ekstrim. Kini ia bisa melepaskan serangan pedang yang sangat mengerikan hanya dengan menyalurkan sedikit energinya ke pedang tersebut. Untungnya, ia sedang berlatih di jurang. Tidak ada seorang pun yang mampu merasakan energi pedang yang tajam dan dingin itu. Siapapun yang merasakan energi tersebut akan merasakan sensasi merinding karena pedang itu terlalu kuat. Xiang Shaoyun terus memadatkan kekuatannya saat ia berlatih. Akhirnya, ia berhenti menggunakan energi apapun, hanya berlatih bentuk teknik pedang. Meskipun demikian, pedang itu terus berkelebat, melepaskan kekuatan yang dahsyat. Hal ini karena pedang induk yin telah mengakui Xiang Shaoyun sebagai tuannya. Ia kini dapat menggunakan pedang itu sesuka hatinya, melepaskan kekuatan penuh pedang tersebut. Setelah 7 hari, ia menguasai 3 jurus pertama teknik pedang yin. Adapun 4 jurus terakhir, ia hanya dapat menguasainya setelah mencapai alam pertempuran surga atau lebih tinggi. Hal ini karena, untuk keempat posisi tersebut, pemahaman tentang dunia dan ruang diperlukan sebelum seseorang dapat memahami kedalaman teknik pedang. Xiang Shaoyun tidak memaksakan diri untuk terus berlatih keempat posisi terakhir. Sebaliknya, ia berlatih 3 posisi pertama berulang kali. Pada saat yang sama, ia juga membagi separuh perhatiannya untuk memahami dao waktu, berusaha sekuat tenaga untuk berkultivasi secepat mungkin. Waktu tidak akan menunggu siapapun. Dao waktu pada dasarnya adalah dao yin dan yang. Kekuatan waktu pada dasarnya adalah perpaduan dua kekuatan untuk melepaskan kekuatan yang mampu mengguncang langit dan bumi, kekuatan yang tidak dapat dibandingkan dengan kombinasi kekuatan lainnya. Mungkin hanya kekuatan kekacauan primordial yang dapat menandingi kekuatan waktu. Setelah menghabiskan total 4 bulan dalam kultivasi, Xiang Shaoyun akhirnya meninggalkan pengasingannya. Setelah keluar, ia menerima kabar baik dari si kecil putih. Sebuah lahan naga telah ditemukan di mana terdapat sejumlah besar cairan naga. Xiang Shaoyun sangat gembira, dan dia berkata, langit memberkati Sekte Ziling. Bab 1136. Si putih kecil telah tinggal jauh di pegunungan Raja Terkubur selama sekitar 1 tahun. Karena ia pergi bersama seorang Saint Iblis tua dan beberapa Raja Iblis, Xiang Shaoyun tidak khawatir tentang keselamatannya. Tepat setelah meninggalkan pengasingannya, Xiang Shaoyun menerima kabar terbaru seperti itu. Dapat dimengerti mengapa ia menjadi sangat gembira. Tanah yang disebut Tanah Naga adalah tanah unik yang dapat menghasilkan aura naga alami dan cairan naga. Tempat ini juga memungkinkan terjadinya transformasi naga. Umumnya, begitu tempat seperti itu ditemukan, pertempuran besar akan meletus antara berbagai organisasi memperebutkan tanah tersebut karena merupakan tempat kultivasi yang sangat baik di mana seseorang dapat merebut kekayaan dunia itu sendiri. Tidak seorang pun ingin melewatkan sebidang tanah yang begitu bagus. Setelah kelompok Little White memasuki pegunungan, mereka bertemu dengan banyak sekali binatang buas iblis yang kuat. Dengan menggunakan aura harimau putihnya yang unik, ia menaklukkan berbagai jenis binatang buas iblis. Tentu saja, mereka juga menghadapi perlawanan dari beberapa binatang buas iblis yang kuat. Hanya setelah banyak pertempuran sengit barulah mereka berhasil menembus jauh ke dalam pegunungan. Di kedalaman pegunungan, dapat ditemukan sekelompok makhluk iblis yang disebut anjing pengubur surga. Mereka adalah ras makhluk iblis kuno yang seharusnya telah punah sejak lama. Anehnya, beberapa dari mereka sebenarnya masih bertahan hidup dan tinggal di pegunungan Raja Terkubur. Setelah pertempuran sengit dengan anjing-anjing pengubur langit, kelompok Little White menemukan negeri naga. Namun, ada iblis tua yang menakutkan di antara anjing-anjing pengubur langit itu. Iblis tua itu sendiri hampir memusnahkan kelompok Little White. Iblis tua itu hanya mengampuni Little White karena menghormati identitasnya sebagai harimau putih. Bisa dikatakan bahwa kelompok Little White telah kembali dengan kekalahan. Mereka tidak mampu menduduki Tanah Naga. Ketika Xiang Shaoyun mendengar cerita lengkapnya, kegembiraan di hatinya pun sirna. Apakah anjing-anjing yang mampu mengubur langit itu benar-benar sekuat itu? Tanya Xiang Shaoyun dengan rasa ingin tahu. Mereka benar-benar kuat. Jumlah mereka tidak banyak, tetapi masing-masing adalah petarung yang luar biasa kuat. Mereka telah melestarikan garis keturunan yang sangat murni. Aku harus menggunakan seluruh kekuatanku bahkan ketika menghadapi seseorang dengan tingkat kultivasi yang sama denganku. Binatang iblis biasa tidak akan mampu menandingi mereka, kata Little White.
Sepertinya kita tidak bisa menguasai tanah naga itu, kata Xiang Shaoyun sambil menghela napas. Jika bahkan iblis tua di samping Little White pun tidak bisa berbuat apa-apa terhadap anjing yang mengubur surga itu, tidak mungkin dia bisa merebut tanah naga itu untuk dirinya sendiri. Jangan khawatir. Tunggu saja sampai klan saya berhasil menguasai wilayah pegunungan Raja Terkubur. Hanya masalah waktu sebelum saya merebut tempat itu dan menaklukkan anjing-anjing yang mengubur surga, kata si putih kecil. Xiang Shaoyun berkata dengan heran, klanmu menetap di sini. Ya, karena organisasi Anda ada di sini, saya tentu saja akan pindah juga. Tentu saja, saya masih perlu kembali dan memberitahu mereka semua tentang ini. Bagaimanapun, pegunungan Raja Terkubur sebanding dengan pegunungan 100 binatang kita. Bahkan, sedikit lebih baik. Saya yakin Patriark juga akan setuju untuk menggunakan tempat ini untuk memperkuat ras saya, kata si putih kecil dengan optimis. Xiang Shaoyun bertepuk tangan dan berkata sambil tersenyum, bagus, sangat bagus. Jika kamu benar-benar pindah ke sini, aku tentu akan menyambutmu dengan tangan terbuka. Jika klan Little White pindah ke sini dan menjalin hubungan saling membantu dengan sekte tersebut, dia tidak perlu lagi takut pada perkumpulan naga. Ini bukan sesuatu yang akan terjadi segera. Aku masih perlu meyakinkan orang-orang tua itu, jadi mungkin akan memakan waktu, kata Little White sambil menggaruk kepalanya dengan canggung. Tidak masalah. Akan baik-baik saja selama itu terjadi. Kita bersaudara akan bisa sering bertemu, kata Xiang Shaoyun. Tentu. Aku akan kembali ke Gunung 100 Binatang besok, kata si putih kecil sambil mengangguk. Selain itu, dalam perjalanan kami juga telah menemukan beberapa hal lain. Saat dia mengatakan itu, sebuah batu kuning muncul di tangannya. Pada batu itu terdapat banyak urat aneh yang memancarkan aura berat, memberikan kesan bahwa itu bukanlah batu biasa. Ketika Xiang Shaoyun melihat batu itu, pupil matanya menyempit dan dia berseru, ini batu berlapis urat kuning. Benar. Kami menemukannya saat perjalanan, dan tempat kami menemukannya tidak terlalu jauh dari sini. Ada cukup banyak di pegunungan ini. Mungkin benda-benda ini akan berguna bagi Anda, bos, kata si putih kecil. Tentu saja benda-benda itu akan berguna. Penemuanmu itu seperti mengantarkan arang kepada seseorang saat salju turun, kata Xiang Shaoyun sambil menepuk bahu si putih kecil dengan gembira. Bos, itu hanya beberapa material kelas kaisar. Mengapa Anda begitu bersemangat? Tanya Little White dengan bingung. Kau tak akan pernah mengerti betapa sulitnya menjalankan sebuah organisasi. Bosmu hampir gila karena kemiskinan. Aku akan menjadi penambang, kata Xiang Shaoyun dengan nada berlebihan. Apakah keadaannya benar-benar seburuk itu? Apakah Anda ingin saya memberi Anda sponsor? Saya tidak kaya, tetapi saya masih memiliki sedikit kekayaan yang bisa saya sisihkan, tawar Little White dengan murah hati. Si putih kecil, aku cukup senang kau bersedia tinggal di sini bersamaku. Aku akan menyelesaikan masalah lainnya sendiri, kata Xiang Shaoyun dengan nada puas. Beritahu aku lokasi batu berlapis urat kuning itu. Aku akan mengirim seseorang untuk mulai mengumpulkannya. Batu berlapis urat kuning dapat ditemukan di wilayah macan tutul urat kuning. Jika kau pergi ke sana, kau akan diserang oleh mereka. Biar ku bawa kau ke sana sendiri sebelum aku pergi, kata si putih kecil setelah berpikir sejenak. Tentu. Aku akan mengumpulkan beberapa orang. Kita akan segera berangkat, kata Xiang Shaoyun sambil bergegas pergi untuk mengumpulkan orang-orang. Sekelompok kaisar dan dua penguasa berkumpul. Kelompok seperti ini seharusnya cukup kuat untuk mempertahankan posisi mereka. Ia bermaksud untuk terlebih dahulu mengintai tempat itu dan memeriksa apakah tambang batu berlapis urat kuning itu cukup besar sebelum memutuskan apakah ia harus mengirim beberapa penambang ke sana. Kemudian, Xiang Shaoyun mengikuti Little White ke kedalaman pegunungan raja yang terkubur. Dengan kecepatan penuh, mereka tiba dalam waktu sekitar 3 hari. Sebenarnya, mencapai tujuan mereka dalam 3 hari dapat dianggap cepat. Tanpa Little White yang memimpin, mereka mungkin membutuhkan waktu lebih dari 7 hari. Lagi pula, mereka bertemu banyak makhluk iblis di sepanjang jalan. Karena si kecil putih telah menyebarkan reputasinya sebagai bangsawan harimau putih selama perjalanan awalnya, tidak ada satupun makhluk iblis yang berani menghalangi jalan mereka. Tak lama kemudian, mereka sampai di punggung gunung tempat tumbuh pepohonan kecil. Tanahnya berwarna kuning muda. Dari jauh, tanahnya tampak seperti pasir, tetapi ketika didekati, tampak seperti lumpur. Banyak macan tutul berurat kuning dapat ditemukan di daerah tersebut, mata mereka berkilauan dengan cahaya kewaspadaan. Saat kelompok Xiang Shaoyun mendekat, mereka meraung. Ini adalah cara mereka meminta bala bantuan. Banyak macan tutul berurat kuning menyerbu keluar dari gua, dan aura iblis yang pekat membubung ke langit. Pangeran ini telah tiba. Apakah kalian mencoba memberontak? Bentak si putih kecil sambil melepaskan aura iblisnya. Seorang ahli macan tutul berurat kuning bersujud di tanah dan berkata dengan hormat, "Salam, Pangeran. Mohon maaf atas ketidaksopanan kami.
Kami tidak mengetahui kedatangan Anda. Macan tutul berurat kuning lainnya juga tidak berani bersikap tidak sopan. Mereka semua bersujud di tanah, menampilkan pemandangan yang cukup spektakuler. Kalian semua boleh berdiri. Ada sesuatu yang harus kalian lakukan, perintah Little White dengan angkuh. Bab 1137. Karena batu berlapis urat kuning terletak di dalam wilayah macan tutul urat kuning, macan tutul tersebut secara alami mengetahui di mana batu-batu itu dapat ditemukan. Dengan penindasan yang dilakukan oleh Little White, macan tutul urat kuning mengungkapkan semua tempat di mana mereka dapat menemukan batu-batu tersebut. Kelompok Xiang Shaoyun memeriksa lebih lanjut area tersebut dan menemukan bahwa daerah itu kaya akan batuan berlapis urat kuning. Bahkan, banyak batuan berlapis urat kuning dapat ditemukan di tanah di bawah beberapa gunung di sekitarnya. Tempat ini sebenarnya memiliki urat batuan berlapis urat kuning yang cukup besar. Setelah memastikan fakta tersebut, semua keraguan Xiang Shaoyun lenyap. Jika dia bisa mulai menambang batu berlapis urat kuning, kekurangan kekayaan sekte akan teratasi untuk sementara waktu. Batu berlapis urat kuning merupakan material yang dibutuhkan tidak hanya untuk menempa senjata tetapi juga untuk menyusun formasi. Selain itu, batu ini sangat berguna bagi para kultivator bumi. Operasi penambangan akan membawa kekayaan besar bagi sekte tersebut. Namun, macan tutul berurat kuning tidak senang dengan operasi penambangan tersebut. Urat ini milik mereka. Meskipun mereka tidak membutuhkan banyak, tempat ini masih memiliki akumulasi energi bumi yang tebal. Jika lapisan batu berurat kuning digali, bagaimana mereka bisa terus hidup di sini? Pangeran, tolong tinggalkan kami jalan untuk bertahan hidup. Jangan gali semua batu berlapis urat kuning ini, pinta Patriark Macan Tutul Urat Kuning. Apa yang bisa kau lakukan dengan batu-batu bodoh ini? Kau bahkan tidak bisa memakannya. Tunggu saja sampai pangeran ini menetap di sini. Kau tidak perlu khawatir lagi tentang kelangsungan hidupmu, kata si putih kecil dengan angkuh. Xiang Shaoyun berpikir sejenak sebelum berkata, kita hanya akan menduduki setengah dari tempat ini. Mereka bisa menyimpan setengahnya lagi. Selain itu, kita akan berbagi sebagian keuntungan dari tambang dengan mereka. Bos, apa gunanya bersikap begitu murah hati, kata si putih kecil dengan nada tidak senang. Xiang Shaoyun melambaikan tangannya dan berkata, tidak apa-apa. Semua orang berusaha untuk bertahan hidup. Akan lebih baik jika kita hidup berdampingan. Akhir-akhir ini, kondisi mental Xiang Shaoyun telah jauh lebih tenang. Karena si putih kecil akan menetap di pegunungan Raja Terkubur, dia tidak ingin melakukan sesuatu yang sama seperti membunuh ayam yang bertelur. Jika dia sepenuhnya memanen semua batu berlapis urat kuning, akan sulit bagi batu-batu lain untuk muncul. Bahkan macan tutul urat kuning pun mungkin akan berhenti setia kepada si putih kecil. Ketika macan tutul berurat kuning mendengar sarannya, ketidaksenangan mereka lenyap. Mereka menyatakan persetujuan mereka terhadap usulan Xiang Shaoyun. Macan tutul putih kecil juga diam ketika melihat Xiang Shaoyun bersikeras. Namun, si kecil putih tetap memutuskan untuk menakut-nakuti macan tutul berurat kuning dan mengancam mereka untuk mengeluarkan semua barang berharga yang mereka miliki dan menawarkannya kepada bosnya, atau dia akan mempersulit hidup mereka. Macan tutul berurat kuning tentu saja ketakutan dan buru-buru menawarkan semua harta karun di daerah itu. Ternyata, jamur berurat kuning, tumbuhan berharga yang sangat bernilai, juga tumbuh di wilayah mereka. Ketika Xiang Shaoyun mengikuti mereka ke tempat jamur berurat kuning tumbuh, dia menemukan bahwa jamur-jamur itu tumbuh dalam jumlah yang cukup banyak hingga setengah jalan mendaki gunung. Namun, beberapa masih berupa tunas, beberapa adalah tanaman herbal unggulan, dan bahkan lebih sedikit yang telah tumbuh hingga mencapai tingkat tanaman herbal kaisar. Ketika Xiang Shaoyun menggunakan kedalaman bumi untuk menyebarkan inderanya ke dalam tanah, ia menemukan bahwa lokasi ini memiliki energi bumi yang jauh lebih pekat daripada tempat lain. Jelas terlihat bahwa di sana tidak hanya terdapat batu berlapis urat kuning, tetapi juga kristal spiritual. Tentu saja, dia tidak bermaksud menggali semua kristal spiritual. Sebaliknya, dia sedang mempertimbangkan pilihan untuk membudidayakan lebih banyak kaisar jamur urat kuning. Jika dia bisa, ini akan menjadi sumber keuntungan jangka panjang lain bagi sekte tersebut. Sayangnya, ini adalah wilayah macan tutul berurat kuning. Dia tidak akan bisa dengan mudah melaksanakan rencananya. Namun, dia juga berpikir untuk membantu Yao Tua membudidayakan ramuan yang lebih baik di kebun ramuannya. Untuk membangun pertanian herbal yang baik, dibutuhkan tanah yang subur. Ia memutuskan untuk membawa sebagian tanah ini kembali ke sekte. Jika seseorang mengubur beberapa batu berlapis urat kuning dan kristal roh di bawah tanah dan meletakkan formasi pendukung, sebuah pertanian besar yang dapat menghasilkan herbal tingkat tinggi tanpa henti mungkin akan tercipta. Namun sebelum melakukan semua itu, Xiang Shaoyun memutuskan untuk terlebih dahulu memasukkan tanah ke dalam lautan kosmos astralnya. Dia telah mengetahui bahwa lautan kosmos astralnya adalah lokasi terbaik untuk menumbuhkan tanaman herbal. Energi awal mula yang dimilikinya sangat luar biasa,
memiliki kemampuan untuk merangsang kehidupan dan mempercepat pertumbuhan tanaman. Ini merupakan keuntungan besar dibandingkan dunia luar. Namun karena Xiang Shaoyun masih belum memahami cara kerja lautan kosmos astralnya, dia tidak berani memasukkan terlalu banyak hal ke dalamnya karena takut mendapat reaksi negatif. Xiang Shaoyun tidak berlama-lama di daerah itu. Setelah menempatkan beberapa orang, dia kembali ke sekte dan mengirim lebih banyak orang untuk memulai operasi. Ketika ia kembali ke sekte dengan membawa kabar tersebut, para petinggi sekte semuanya bersorak gembira. Pang Tongyuan segera mengirim lebih banyak orang, dengan tujuan untuk memulai operasi sesegera mungkin dan menemukan lebih banyak ranjau. Adapun Xiang Shaoyun, setelah mengantar Little White dan yang lainnya pergi, ia mendapati dirinya memiliki waktu luang. Ia masih merasa ada banyak hal yang harus dilakukan, tetapi pada saat yang sama, ia tidak tahu harus fokus pada apa. Setelah berpikir sejenak, akhirnya ia teringat bahwa ia memiliki seorang murid yang berharga. Ia bertanya-tanya apakah Guopo telah mencapai alam astral. Ketika ia sampai di lapangan latihan, ia melihat Guopo telah tumbuh pesat. Guopo masih memiliki kaki yang pincang, tetapi ia terus bekerja keras berlatih berbagai teknik pemurnian tubuh untuk meningkatkan kekuatan fisiknya. Xiang Shaoyun tidak terburu-buru mendekat, dan malah tetap di samping untuk mengamati. Dia mendapati bahwa Guopo sekarang adalah kultivator alam astral tingkat 2. Dia juga memiliki lengan yang jauh lebih kuat daripada kultivator alam astral tingkat 2 biasa. Jelas bahwa dia telah berlatih sangat keras. Xiang Shaoyun menunggu hingga Guopo selesai dengan sesi latihannya sebelum membawanya pergi. Ketika Guopo melihat Xiang Shaoyun, dia menyapa dengan gembira, "Guru." Mereka berhenti di sebuah kediaman yang tidak jauh dari jurang yang digunakan Xiang Shaoyun sebagai tempat kultivasi pribadinya. Ini adalah kediaman yang dibangunnya untuk Guopo. "Sepertinya kau telah berlatih keras selama setahun terakhir. Gurumu senang," puji Xiang Shaoyun. "Terima kasih, Guru," kata Guopo dengan gembira. Setelah bekerja keras begitu lama, inilah yang selama ini ia tunggu-tunggu. "Baiklah. Sekarang setelah kau berhasil menembus alam astral, kau seharusnya sudah mengetahui dasar-dasar sirkulasi energi. Aku akan memberimu pil tulang kehidupan dan menyembuhkan kakimu. Ini akan menjadi proses yang menyakitkan. Ingatlah untuk menahan rasa sakitnya, atau menyembuhkan kakimu akan jauh lebih sulit." Xiang Shaoyun langsung ke intinya. Guopo mengangguk dengan tegas dan berkata, "Jangan khawatir, Guru. Saya akan mampu menanggungnya." Dia telah menderita berbagai rasa sakit sejak kecil, dan dia lelah dengan kakinya yang pincang. Dia menginginkan kehidupan baru, dan dia sudah siap untuk menanggung semua rasa sakit yang harus dia alami. "Bagus. Pertama, sesuaikan dirimu dengan kondisi puncak," kata Xiang Shaoyun. Guopo kemudian duduk dan bermeditasi. Namun karena ia tahu kakinya akan sembuh, ia terlalu gembira dan tidak bisa menenangkan diri. Xiang Shaoyun membacakan beberapa mantra penenang, membantunya perlahan-lahan menenangkan diri. "Baiklah. Sekarang telan pil tulang hidup ini," kata Xiang Shaoyun sambil menyerahkan sebuah pil. Bab 1138. Pil tulang kehidupan adalah sesuatu yang dimurnikan oleh Yao Tua menggunakan bunga tulang kehidupan dan memiliki khasiat obat yang jauh lebih lembut. Meskipun demikian, khasiat obatnya masih sangat ampuh bagi Guopo. Pil tulang hidup adalah pil yang sangat efektif untuk mengobati otot dan tulang. Pil ini bahkan akan berguna bagi para orang suci. Oleh karena itu, dapat dimengerti bahwa seorang anak dari alam astral akan kesulitan menahan kekuatan pengobatan tersebut. Saat pil tulang hidup itu melepaskan khasiat obatnya, tulang Guopo ditempa kembali. Rasa sakit akibat pertumbuhan tulang baru di tubuhnya menyebabkannya sangat kesakitan hingga ia hampir pingsan. "Jaga pikiranmu, salurkan energimu melalui meridianmu, kumpulkan energi itu di bintang-bintangmu, dan ubah energi itu menjadi tulang baru," kata Xiang Shaoyun sambil meraih bahu Guopo dan mengeluarkan sebagian dari ramuan obat untuknya. Guopo terlalu lemah untuk sepenuhnya mencerna khasiat obat dari seluruh pil tulang hidup. Karena itu, bantuan Xiang Shaoyun dibutuhkan. Setelah Xiang Shaoyun mengekstrak sebagian khasiat obat tersebut, tekanan pada Guopo berkurang. Namun, ia masih menderita kesakitan dan penderitaan yang sama. Untungnya, dia cukup keras kepala untuk menahan rasa sakit itu. Dia tetap sadar, dan bahkan sepasang matanya berubah menjadi merah menyala. Saat matanya berubah warna, seolah-olah dia memasuki keadaan berbeda di mana semua rasa sakit tersaring dari indranya. Ketika Xiang Shaoyun menyadarinya, dia bergumam dengan heran, bisakah mata unik bawaan juga membantu seseorang memasuki keadaan melupakan diri sendiri? Keadaan melupakan diri sendiri adalah tingkat meditasi yang sangat tinggi, suatu keadaan yang memungkinkan seseorang untuk sepenuhnya mengosongkan pikirannya, melupakan diri sendiri dan dunia. Umumnya, seseorang hanya dapat memasuki keadaan ini setelah mencapai alam kenaikan naga. Xiang Shaoyun tidak pernah membayangkan bahwa Guopo akan mampu mengandalkan kemauan keras dan mata uniknya untuk memasuki kondisi ini dan mengurangi penderitaan yang harus ia alami.
Pil penguat tulang membutuhkan waktu untuk menunjukkan efeknya secara penuh. Setelah 3 hari 3 malam, Guopo akhirnya selesai memulihkan tulangnya. Kondisinya kembali normal. Seluruh tubuhnya basah kuyup oleh keringat. Banyak kotoran juga telah dikeluarkan dari tubuhnya. Tidak hanya tubuhnya yang dibersihkan, tetapi tulangnya juga berubah. Sekarang ia memiliki tulang yang berbeda dari orang biasa. Ketika Guopo membuka matanya, pancaran cahaya yang tak terlukiskan berputar di pupil matanya. Pancaran cahaya itu lenyap seketika, memungkinkan kesadarannya kembali. Cobalah melangkah beberapa langkah, kata Xiang Shaoyun. Dengan tatapan penuh harap, Guopo perlahan berdiri. Ketika ia melihat kakinya yang pincang, ia menyadari bahwa kondisinya kini sama seperti kaki satunya. Air matanya mengalir. Perlahan, ia berjalan. Ia mendapati bahwa keseimbangan tubuhnya kini jauh lebih baik. Ia kesulitan beradaptasi dengan perubahan ini. Tenanglah sedikit. Bayangkan bagaimana orang normal berjalan sebelum menirunya, kata Xiang Shaoyun. Guopo mengangguk dan melakukan seperti yang diperintahkan. Ide itu berhasil. Saat dia berjalan perlahan, dia segera menyadari bahwa berjalan terasa jauh lebih baik daripada sebelumnya. Tidak ada yang terasa janggal, dan bahkan kultivasinya telah meningkat ke alam astral tingkat ke-9. Dia tidak percaya. Salurkan energimu dan biasakanlah. Dengan begitu, kamu akan lebih terbiasa berjalan dengan kaki barumu. Kamu akan bisa hidup dan berlatih seperti orang normal. Kamu tidak perlu lagi peduli bagaimana orang lain memandangmu, kata Xiang Shaoyun. Guopo terus melakukan apa yang diperintahkan. Perlahan, dia beradaptasi dengan tingkat energi baru tubuhnya. Baru kemudian dia benar-benar merasa kakinya telah sembuh total. Dia tak kuasa menahan diri untuk berlari. Dia berlari semakin cepat. Akhirnya, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Haha, aku, Guopo, sudah tidak pincang lagi." Kaki pincangnya telah memberinya banyak kenangan buruk yang telah ia tekan selama bertahun-tahun. Akhirnya, ia terbebas dari semua itu. Baginya, ini adalah hal yang baik karena menyimpan dan menyembunyikan kenangan negatif dalam waktu lama dapat membawa konsekuensi negatif. Xiang Shaoyun tidak menghentikan Guopo dan membiarkannya melampiaskan emosinya. Melampiaskan emosi akan membantu menghilangkan awan gelap dalam pikirannya dan sangat membantu kultivasinya di masa depan. Setelah melampiaskan kekesalannya, Guopo berlari kembali ke Xiang Shaoyun dan berlutut dengan berat hati. Dia bersujud dan berkata, "Terima kasih, Guru, karena telah memberi saya kesempatan hidup baru." Dia telah menunggu terlalu lama untuk hari ini, dan rasa terima kasihnya kepada Xiang Shaoyun telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Xiang Shaoyun membantunya berdiri dan berkata, "Mulai hari ini, tetaplah di sini dan berlatihlah dengan baik. Gurumu akan memberimu beberapa bimbingan. Setelah itu, kamu harus mengandalkan dirimu sendiri. Ingatlah ini, sebagai manusia, ada hal-hal yang bisa dan tidak bisa kamu lakukan. Jangan berpikir yang tidak masuk akal, atau semua kerja kerasmu akan sia-sia." "Ya, murid ini patuh," jawab Guopo dengan sungguh-sungguh. Karena kau murid pertamaku, kau tidak boleh mempermalukanku, atau aku akan memberimu pelajaran," kata Xiang Shaoyun dengan tegas. Guopo mengangguk. "Baik, Guru. Murid ini akan berlatih keras dan tidak akan mempermalukan nama baik Anda." Kemudian, Xiang Shaoyun mulai membimbing Guopo, membangun fondasi yang kokoh baginya. Dia mengajari Guopo kitab penguasa penakluk surga, teknik stimulasi batas, dan beberapa trik kultivasi tingkat rendah yang akan membantunya mengurangi kesalahan selama kultivasi. Meskipun Guopo tidak memiliki cahaya kebijaksanaan, dia tetap sangat cerdas. Dia hanya perlu Xiang Shaoyun mengulangi sebuah teknik 2 atau 3 kali, dan dia akan mampu menghafal semuanya. Xiang Shaoyun menghabiskan 7 hari mengajari Guopo, memberinya petunjuk yang cukup banyak sehingga mungkin butuh 2 atau 3 tahun baginya untuk mencernanya sepenuhnya. Selanjutnya, Xiang Shaoyun menyuruh ketiga burung itu menemani Guopo. Mereka akan bertugas menjaga dan memantau kultivasinya. Ketiga burung itu kini telah menjadi kaisar, jadi mereka lebih dari mampu untuk mengawasi Guopo. Selain itu, Xiang Shaoyun juga menugaskan beberapa loyalis yang cacat untuk mengajari Guopo. Dengan begitu, dia bisa memberi mereka sesuatu untuk dilakukan dan mengurangi kesedihan yang mereka rasakan. Mereka pasti tidak akan rela hanya menjadi tua dan mati seperti ini. Suasana hati mereka membaik secara signifikan setelah diberi tugas. Hal ini terutama benar karena mereka perlu membimbing murid Xiang Shaoyun. Mereka bersumpah untuk mengajarinya dan menjadikannya yang terbaik di generasinya. Setelah itu, Xiang Shaoyun pergi dengan lega. Dia bergegas ke puncak Yao, berencana membantu Yao Tua membangun formasi pengumpul energi dan membuka ladang baru. Yao Tua sudah memiliki beberapa ladang, tetapi sebagian besar tidak ada yang istimewa.
Dengan identitasnya sebagai Grandmaster Formasi, Xiang Shaoyun menggunakan batu berlapis urat kuning dan sejumlah kristal spiritual untuk meletakkan formasi yang dapat mengumpulkan energi spiritual yang besar dan membantu pertanian menghasilkan panen yang lebih baik. Yao Tua tidak menyangka bahwa Xiang Shaoyun juga mahir dalam formasi. Dia sangat gembira melihat betapa cakapnya Xiang Shaoyun sekarang. Tepat ketika Xiang Shaoyun hendak mengobrol dengan Yao Tua, dia menerima kabar buruk. Pasukan perkumpulan naga sedang datang. Dia tidak punya pilihan selain mengadakan pertemuan di puncak utama dengan para petinggi sekte. Apakah perkumpulan naga berniat memulai perang dengan kita? Gumam Xiang Shaoyun dengan ekspresi serius. Ini mungkin adalah berita terburuk yang bisa dia terima saat ini. Bab 1139. Perkumpulan naga dan sekte Ziling dapat dianggap bertetangga. Meskipun berbasis di dua provinsi yang berbeda, mereka tidak terlalu jauh satu sama lain. Kedua organisasi tersebut sering kali terlibat konflik memperebutkan beberapa sumber daya. Konflik mereka bahkan lebih intens lagi ketika Xiang Yangzan mendirikan sekte tersebut. Pada saat itu, Xiang Yangzan tak tertandingi, membunuh banyak anggota perkumpulan naga dan menciptakan dendam yang tak bisa dihapus antara kedua organisasi tersebut. Setelah Dibatian menjadi pemimpin sekte, perkumpulan naga tidak melakukan apapun terhadap mereka. Namun, begitu Xiang Shaoyun mengusir Dibatian, perkumpulan naga mulai bergejolak lagi. Dibatian adalah penyebabnya. Dia telah menyebarkan informasi bahwa sekte Ziling sedang mengalami masalah internal yang serius. Karena itu, perkumpulan naga mencoba memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang sekte tersebut, sehingga memicu konflik lebih lanjut antara kedua organisasi. Perkumpulan naga ingin merebut klan Ma dan kediaman King Xiu dari mereka, tetapi upaya itu telah dipadamkan oleh 3 orang suci yang dikirim Xiang Shaoyun. Sekarang perkumpulan naga kembali dan langsung menuju sekte tersebut, sekte Ziling harus menganggap mereka serius. Di aula besar, Xiang Shaoyun duduk di kursi utama dan menatap dingin orang-orang di hadapannya. Dia bertanya, dari mana berita ini berasal? Apakah bisa dipercaya? Seorang kaisar berkata, Tuan Muda, bawahan sayalah yang membawa kabar ini. Saya sendiri melihat 108 jenderal dari perkumpulan naga datang ke arah kita. Mereka bergerak maju dengan kereta mereka, melakukan perjalanan siang dan malam ke arah kita. Bahkan, mereka bergerak maju dengan penuh kemeriahan seolah-olah mereka takut tidak ada yang tahu bahwa mereka berasal dari perkumpulan naga. Karena mereka bergerak dengan kecepatan seperti itu, bagaimana kau bisa sampai ke sekte itu sebelum mereka? Tanya Xiang Shaoyun. Kaisar menjawab, mereka tampaknya memiliki beberapa keraguan dan telah mendirikan perkemahan di hutan belantara. Mereka tampaknya sedang menunggu kesempatan. Atau mungkin mereka hanya melakukan ini untuk memprovokasi kita. Aku tidak begitu yakin. Xiang Shaoyun berpikir sejenak dan bertanya, adakah yang tahu apa yang ingin mereka lakukan? Pemimpin sekte muda, apapun niat mereka, jelas bahwa mereka memusuhi kita. Kita perlu segera merespons, atau mereka akan berpikir bahwa kita tidak memiliki individu yang cakap di sekte ini, kata Pang Tongyuan. Yang lain juga menyuarakan persetujuan mereka, benar. Berikan perintahnya, Tuan Muda Sekte. Kami bersedia melawan perkumpulan naga sampai mati. Saat semua orang menawarkan diri untuk bertarung, seseorang berkata, melaporkan, utusan perkumpulan naga sedang menunggu di luar. Ekspresi keheranan terpancar di wajah mereka. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa perkumpulan naga akan begitu berani, mengirim utusan mereka langsung ke depan pintu rumah mereka. Mereka terlalu lepas kendali. Biarkan aku memenggal kepala utusan ini, teriak seseorang. Orang lain berteriak, benar sekali. Pertama, kita bunuh dia. Selanjutnya, kita bunuh 108 jenderal mereka. Orang lain membantah, utusan tidak pernah terbunuh selama perang. Kita perlu menjaga kehormatan yang seharusnya dimiliki sekte kita. Benar. Kita harus melihat apa yang akan dia katakan. Mungkin dia di sini untuk meminta maaf, kata seseorang, dengan agak polos. Xiang Shaoyun berkata, biarkan utusan itu masuk. Baik, Tuan Muda Sekte, jawab bawahan itu sebelum pergi untuk memanggil utusan. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya berjenggot masuk ke aula dengan santai sambil melipat tangannya di belakang punggung. Kepalanya terangkat angkuh, dan dia memandang semua orang di aula dengan jijik. Tentu saja, pria parubaya itu memiliki kekuatan untuk mempertahankan harga dirinya. Meskipun auranya tampak tertutup, Xiang Shaoyun masih bisa merasakan bahwa dia adalah seorang penguasa tingkat puncak. Orang-orang sekte Ziling sangat marah ketika melihat sikapnya. Siapakah ini? Hormatilah ketua sekte muda, tegur seorang tetua sekte Ziling. Apakah seperti ini cara sekte Ziling kalian memperlakukan tamu? Di mana guru kalian? Mengapa kalian menyuruh anak kecil menemui utusan ini? Kata pria parubaya itu, suaranya penuh dengan cemoohan. Namanya Liang Chairen, dan dia menduduki posisi penting di perkumpulan naga. Kurang ajar. Ini adalah ketua sekte muda kita.
Dia sudah menunjukkan rasa hormat yang besar dengan menemuimu secara pribadi, namun kau masih bertindak kurang ajar seperti ini, tegur Pang Tongyuan. Sayangnya, karena kultivasinya yang lemah, suaranya agak lemah. Akibatnya, dia tidak terdengar terlalu berwibawa. Bahkan, dia tampak seperti seorang lelaki tua yang sakit-sakitan, dan sebagai dampaknya, seluruh sekte tampak lemah. Liang Chairen melirik Pang Tongyuan dan berkata dengan nada menghina, sepertinya sekte Zilingmu benar-benar tidak memiliki talenta lagi. Bahkan sampah seperti ini bisa masuk ke aula besar. Cukup. Jika kau hanya di sini untuk banyak bicara, pergilah. Jika kau tinggal lebih lama lagi, aku takut aku tidak akan bisa menahan diri untuk membunuhmu, kata Xiang Shaoyun dengan kilatan tajam di matanya. Saat Liang Chairen bertatap muka dengan Xiang Shaoyun, ia merasakan tekanan yang sangat besar menghampirinya. Ia terpaksa mengerahkan energinya untuk melawan tekanan tersebut. Dia sudah memiliki pengaruh seperti itu di alam penguasa tingkat kedua. Ketika dia dewasa di masa depan, dia akan menjadi Xiang Yangzhan kedua, pikir Liang Chairen dalam hati. Dia menenangkan diri dan berkata, utusan ini datang untuk membicarakan sesuatu yang penting. Kita mungkin bisa mengakhiri permusuhan antara kedua organisasi kita untuk selamanya. Seluruh anggota sekte Ziling tercengang. Mereka bergumam, apakah perkumpulan naga datang ke sini untuk mengupayakan perdamaian? Bahkan mereka pun tidak bisa mempercayainya. Lagi pula, sekte Ziling adalah pihak yang lebih lemah. Silakan, kata Xiang Shaoyun. Perkumpulan naga kami akan segera menjadi organisasi tingkat 8. Karena itu, sekte Ziling Anda dapat memilih untuk tunduk kepada kami dan menjadi sekutu. Selama Anda memberikan upeti tahunan kepada kami tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk, kata Liang Chairen. Semua orang dari sekte Ziling memasang ekspresi muram, dan mereka mulai mengumpat. Mimpi saja. Bagaimana mungkin sekte Ziling kami tunduk pada perkumpulan naga kalian? Apakah kalian bodoh? Sungguh ambisius. Perkumpulan naga kalian tidak jauh lebih baik dari kami, namun kalian mencoba mencaplok kami. Seharusnya kalianlah yang tunduk. Benar sekali. Perkumpulan naga terlalu ambisius. Segalanya tidak akan berakhir baik untukmu. Sebaiknya kita seret saja dia keluar dan penggal kepalanya. Dia semakin lama semakin menjadi pemandangan yang tidak enak dipandang. Liang Chairen berdiri diam dan mengabaikan semua orang. Tatapannya tertuju pada Xiang Shaoyun, menunggu jawaban. Xiang Shaoyun memberi isyarat kepada semua orang untuk berhenti berbicara dan berkata, ini tidak mungkin. Pergi sebelum aku kehilangan kesabaran, atau kalian benar-benar akan mati. Saran yang begitu berani itu menyulut api yang berkobar di hati Liang Chairen. Hehe, tidak perlu terburu-buru. Biarkan aku menyelesaikan kata-kataku. Setelah itu, aku akan pergi meskipun kau ingin aku tetap tinggal, kata Liang Chairen. Tidak apa-apa jika kau tidak setuju. Kita akan bertarung di luar. Jika kau menang, kita akan mengakhiri ini. Jika kau kalah, menyerahlah. Bagaimana menurutmu? Jadi kau di sini untuk memulai perang. Kenapa aku tidak membunuhmu di sini saja sebelum pergi membunuh ke-108 jenderalmu, kata Xiang Shaoyun sambil berdiri. Ekspresi Liang Chairen berubah saat dia buru-buru berkata, jangan salah paham. Ini adalah tantangan terhormat, bukan perang habis-habisan. Bab 1140. Tantangan terhormat. Xiang Shaoyun terdiam. Para anggota sekte Ziling lainnya juga kehilangan kesadaran. Mereka bingung tentang apa yang coba dilakukan oleh perkumpulan naga. Benar. Dengan tantangan yang terhormat ini, tidak perlu perang habis-habisan dan korban jiwa yang berlebihan di kedua belah pihak. Kita akan mengadakan 5 pertandingan. Pihak yang pertama kali meraih 3 kemenangan akan menjadi pemenangnya. Jika kita menang, sekte Ziling kalian akan tunduk kepada kita. Jika kalian menang, kita akan menganggap kita impas dan berjanji untuk tidak menyerang selama 10 tahun, kata Liang Chairen. Setelah penjelasan itu, semua orang akhirnya mengerti maksud dari perkumpulan naga. Bukankah ini terasa seperti tantangan yang tidak adil, kata Yao Tua. Benar sekali. Mengapa kamu tidak menyerah jika kalah, tanya orang lain dengan nada tidak puas. Haha, itu pertanyaan yang bagus. Karena perkumpulan naga kami lebih kuat daripada kota Zilingmu. Kau telah mengalami cukup banyak cobaan dalam 10 tahun terakhir. Bahkan, ada masa di mana kau dikenal sebagai sekte Di. Kita semua tahu itu. Sekitar setahun yang lalu, bahkan klan Ma dari kota Ziling dan istana Qingxiu dari kota Qingxiu mencoba memberontak melawan kekuasaanmu. Jelas fondasimu menjadi tidak stabil. Kau bahkan tidak bisa lagi melawan kami, kata Liang Chairen sambil tertawa terbahak-bahak. Kata-katanya belak-belakan, tetapi dia mengatakan yang sebenarnya. Karena perkumpulan naga berani menyerang mereka, jelas mereka meremehkan sekte Ziling. Selain kekurangan personel sekte Ziling, alasan lain kepercayaan diri mereka adalah kemampuan mereka untuk segera menjadi organisasi tingkat 8. Sekte Ziling bahkan tidak tahu harus berkata apa. Bagaimanapun, Liang Chairen mengatakan yang sebenarnya.
Klan Ma dan kediaman King Xiu hanya memberontak karena mereka disesatkan. Aku benar-benar ingin melihat apakah mereka masih punya nyali untuk melawan kita sekarang. Tentu, kita telah mengalami masa-masa sulit, tetapi jika perkumpulan naga ingin menelan kita, kalian harus membayar harga yang mahal, kata Xiang Shaoyun dengan tatapan sinis di wajahnya. Saya hanya seorang utusan. Anda bisa memutuskan apakah Anda setuju atau tidak. Saya hanya di sini untuk menyampaikan pesan, kata Liang Chairen dengan tenang. Xiang Shaoyun mengetuk sandaran kursinya dengan ringan dan berkata, aku setuju dengan tantanganmu, tetapi aku perlu menambahkan satu syarat lagi. Jika kau kalah, kau harus membayar kami 10 juta kristal spiritual tingkat tinggi sebagai kompensasi. Apakah kau sudah gila? Tanya Liang Chairen. Ketika orang-orang Sekte Ziling mendengar Liang Chairen mengumpat Xiang Shaoyun, mereka mencaci maki dia. Mereka bahkan ingin menyerang, tetapi Xiang Shaoyun menghentikan mereka. Dia berkata, aku belum gila. Tetapi kondisinya terlalu menguntungkan pihak kalian. 10 juta kristal spiritual ini tidak ada artinya. Pergi dan buat laporan kalian. Jika kalian setuju, kita bertarung. Jika tidak, jangan pernah bermimpi untuk kembali ke perkumpulan naga hidup-hidup. Saat Xiang Shaoyun berbicara, bayangan naga dan harimau muncul di sekelilingnya, sementara aura yang luar biasa menyebar dari tubuhnya dan menekan Liang Chairen. Liang Chairen merasakan sensasi seperti seekor naga dan seekor harimau mengaum dan menerkamnya. Ia segera melepaskan aura sovereign puncaknya, berusaha menghentikan penindasan tersebut. Kedua aura itu bertabrakan. Aura Liang Chairen tidak mampu menahan satu pukulan pun, langsung runtuh karena aura naga dan harimau. Ia terlempar keluar aula sambil batuk darah. Ini pelajaranmu. Ingat, ini Sekte Ziling, bukan perkumpulan nagamu. Tidak ada tempat bagimu untuk bertindak semaunya di sini, kata Xiang Shaoyun. Liang Chairen merangkak kembali berdiri dan menatap Xiang Shaoyun dengan ngeri sebelum pergi dengan kecepatan penuh. Para anggota Sekte Ziling merasa sangat puas melihat Xiang Shaoyun mengusir Liang Chairen dengan begitu brutal. Liang Chairen terlalu sombong. Dia memang pantas diberi pelajaran. Tapi selain Xiang Shaoyun, siapa di antara mereka yang bisa dengan mudah memberi pelajaran itu? Setelah bergegas meninggalkan kota Ziling, Liang Chairen menemukan sebuah tempat di hutan belantara. Sekelompok orang ditempatkan di sana, dan semua orang dalam pasukan itu bersemangat tinggi. Di dekat mereka, binatang buas seperti Jiao, Luan, dan sebagainya sedang menunggu. Pasukan mereka cukup menakutkan. Orang-orang ini tak lain adalah 108 jenderal dari perkumpulan naga, para ahli terkemuka dari perkumpulan tersebut. 3 di antara mereka lebih menonjol daripada yang lain. Salah satunya adalah seorang wanita tua berambut putih yang memegang tongkat naga dan mengenakan pakaian mewah yang jelas menunjukkan statusnya yang luar biasa. Yang satunya lagi adalah seorang pria tampan parubaya dengan mahkota naga di kepalanya dan jubah naga emas di tubuhnya. Matanya memancarkan kesombongan yang tak terbatas. Orang ketiga adalah seorang pemuda berusia sekitar 27 atau 28 tahun. Ia memiliki wajah heroik dan temperamen yang mengesankan, seolah-olah ia adalah putra seekor naga. Ia sangat tampan sehingga semua wanita akan tergila-gila padanya. Ketiganya masing-masing adalah nyonya tua perkumpulan naga, wakil ketua perkumpulan Jin Junyi, dan ketua muda perkumpulan Long Yufang. Masing-masing adalah individu dengan status luar biasa di perkumpulan tersebut. Terlihat jelas bahwa perkumpulan naga telah mempersiapkan diri dengan baik untuk kampanye ini. Ketika Liang Chairen tiba, dia memberi hormat dengan penuh hormat sebelum berkata, Nyonya tua, wakil ketua perkumpulan muda, ketua sekte muda Sekte Ziling telah menerima tantangan. Tetapi dia mengusulkan agar kita membayar 10 juta kristal spiritual tingkat tinggi jika kita kalah. Jika kita menolak, mereka akan melawan kita sampai mati. Tuan muda sekte. Sepertinya Xiang Yangzan masih hilang, kata Jin Junyi sambil menghela napas. Dari tatapan tajam di matanya, jelas terlihat bahwa ia menyimpan permusuhan yang mendalam terhadap Xiang Yangzan. Ya, dia masih hilang. Berdasarkan apa yang kulihat, ketua sekte muda itu adalah putranya. Dulu, dia diusir oleh Di Batian. Kemudian, dia pindah ke provinsi naga melayang kita, tetapi kita tidak menyadarinya. Akhirnya dia berakhir di Akademi Naga Phoenix. Jika tidak, dia tidak akan mampu bangkit hanya dalam 10 tahun. Kekuatannya sangat dalam dan tak terukur, kata Liang Chairen. Oh, apakah tetua Liang takut pada ketua sekte muda ini? Tanya Long Yugang. Ini memalukan, tapi aku benar-benar terpukau oleh auranya, kata Liang Chairen dengan nada mengejek diri sendiri. Wanita tua itu membuka matanya dan berkata, kau telah berada di alam penguasa tingkat 9 selama bertahun-tahun dan bahkan memenuhi syarat untuk mencoba menembus alam pertempuran surga. Seorang anak laki-laki seperti itu mampu mengalahkanmu. Liang Chairen tersenyum getir. Nyonya tua, dia memancarkan aura yang sama sekali berbeda. Menghadapinya seperti menghadapi ahli alam pertempuran surga.
Tekanan itu terasa jelas. Sepertinya Xiang Yangzhan memiliki putra yang cukup cakap, kata Jin Yijun dingin. Jadi, apakah kita setuju atau kita harus mendesak mereka? Tanya Long Yugang. Kita di sini untuk mencaplok Sekte Ziling. Jika kita menghancurkan mereka, semua ini akan sia-sia. Kita akan setuju. 10 juta kristal spiritual tingkat tinggi bukanlah harga yang terlalu mahal. Lagi pula, mereka tidak akan punya kesempatan untuk mendapatkannya, putus wanita tua itu. Ayo kita lakukan, Jin Yijun setuju. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyak. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.